Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru Indonesia yang hebat? Perkenalkan, saya Khairul Anwar dari SMP Negeri 2 Sumambito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan saya kali ini akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik yang ada di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang terdiri dari 3 prinsip, antara lain kemitraan, proses kreativitas, dan pengembangan potensi. Adapun kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach antara lain: 1. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan di dalam melakukan coaching menggunakan alur tirta, antara lain tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan mendengarkan dengan rasa, seperti menerima, memberikan penghargaan, memberikan rangkuman, dan pertanggungjawaban. Ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, antara lain pra-observasi, observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Emosi-emosi yang berat dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, cemas. Sebelum memahami materi modul 2.3 ini, saya merasa cemas karena saya khawatir tidak bisa mengimplementasikannya dan tidak bisa memahaminya. Yang kedua, saya mulai tertarik. Setelah mempelajari materi eksplorasi konsep dan mengikuti ruang kolaborasi dan elaborasi, saya mulai tertarik dengan isi modul 2.3 ini. Yang ketiga, gembira. Saya sangat gembira mempelajari modul 2.3 ini karena bisa mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat di dalam sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Untuk bisa mengimplementasikannya, modul 2.3 ini di dalam proses pembelajaran dan di tempat sekolah saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai supervisor, coach, maupun coaching. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang jelas, yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam menggerakkan aktif pada coaching, sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berikut agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coaching, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pertama, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta sebagai pengamat, coach, maupun coaching. Yang kedua, saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coaching. Nomor 2, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana agar proses coaching bisa diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Yakni memunculkan pertanyaan kritis yang berkaitan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh.
Adapun itu, antara lain, prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, akan tetapi supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, akan tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar bisa terwujud pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Maka guru harus memiliki kompetensi menjadi komitmen pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek komunitas saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal, baik tingkat sekolah maupun daerah. Pertama, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin oleh kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya coaching dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang sudah diidentifikasi. Pertama, alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang bisa diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah dan pengawas sekolah. Akan tetapi, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga kegiatan itu hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa yang akan datang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harusnya dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik, tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi coaching. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 antara lain, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan fullness yang dilakukan untuk bisa membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coaching harus menerapkan teknik tersebut agar bisa fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang bisa didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak.
Adapun faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan bisa berjalan dengan nyaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Salam Bapak Ibu guru penggerak yang hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.